Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Salam dari Pontianak. Sebentar lagi hari ini ya, maksudnya hari ini adalah hari Valentine Day, hari kasih sayang. Tapi saya tidak membahas tentang Valentine, tapi membahas tentang vonis hukuman mati Sambo yang viral ya dari kemarin, tadi malam sampai pagi ini masyarakat masih membahas vonis Sambo. Di tingkat pengadilan negeri, ya, Sambo divonis hukuman mati oleh 3 hakim. Begitu vonis dijatuhkan ya, beragam komentar dari masyarakat muncul ya. Ada yang mengatakan terima kasih hakim telah menjatuhkan hukuman vonis kepada Sambo sebagai dalang pembunuhan Brigadir Joshua. Publik mengatakan bahwa hakim tegak lurus. Hakim benar-benar menjalankan keadilan. Keadilan tercipta dalam sidang ini. Padahal sebelumnya banyak analisis atau pesimis hakim menjatuhkan hukuman semaksimal itu. Karena sebelumnya ya ada beberapa anak buah Sambo itu yang dijatuhkan hukuman 20 tahun, ada yang 12 tahun, itu beragam. Bahkan istri Sambo dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Nah, dengan hukuman mati ini, ya, rasa keadilan masyarakat tercipta. Ya. Bahkan dari pihak keluarga korban menangis ya, artinya nangis terharu gitu ya, bahwa itulah hukuman tertinggi ya, hukuman mati. Tidak ada lagi hukuman seberat itu. Hukuman mati dalam hukum di Indonesia itu artinya nanti nyawanya akan dimatikan dengan cara ditembak oleh tim regu tembak, biasanya dari kepolisian. Nah, walaupun masyarakat banyak mengapresiasi vonis hakim ini, ya, namun banyak kalangan banyak publik juga skeptis atau pesimis apakah nantinya benar-benar hukuman mati dengan cara ditembak ini benar-benar dilakukan kepada Sambo. Sebab beberapa kasus hukuman mati yang dijatuhkan sampai sekarang itu tidak jelas eksekusinya kapan, ya, seperti Rian Jombang itu ya, sampai sekarang kita tidak tahu seperti apa, apakah benar-benar dieksekusi atau belum. Sepertinya belum lah. Nah, rasa pesimis masyarakat ini bukan berdasarkan asumsi semata, tapi berdasarkan beberapa fakta. Ya, sangat jarang hukum ini, walaupun sudah divonis hukuman mati, tapi kadang-kadang eksekusinya itu tidak jelas. Apakah benar dieksekusi mati? Ya. Dan inilah yang menjadi skeptis masyarakat terhadap hukuman mati. Ya. Itu cerita hukuman mati. Kita akan berbicara masalah hukumnya. Setelah hakim menjatuhkan vonis, apakah selesai proses hukumnya? Tentu tidak, guys. Ya. Dari pihak keluarga Sambo, terutama anaknya, di media menyatakan akan mengajukan banding. Nah, proses mengajukan banding ini ke tingkat pengadilan tinggi ya, itu juga memerlukan waktu. Ya, tidak bisa besok atau lusa, tidak bisa. Ada proses waktunya lagi. Nah, ketika nanti di proses banding ini, misalnya ya, hakim menolak ya, banding yang dilakukan oleh anak Sambo, artinya hukuman
tetap hukuman mati. Apakah prosesnya selesai? Belum, guys. Proses hukum tetap lanjut dengan catatan pihak Sambo, ya, keluarga atau anaknya bisa mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung. Nah, proses ke MA ini itu memerlukan waktu yang panjang, memerlukan waktu yang panjang. Nah, apakah nanti di MA itu diterima atau ditolak, ya? Kalau seandainya diterima, nah ini akan panjang lagi ceritanya. Tapi kalau ditolak, artinya hukuman mati tetap dilakukan. Hukuman mati tetap dilakukan. Cuma apakah proses hukumnya selesai? Belum, guys. Pihak keluarga bisa saja mengajukan PK, ya. PK atau peninjauan kembali. Nah, ketika PK juga ditolak oleh pihak pengadilan, pihak pengadilan atau mahkamah, ya. Setelah itu barulah bisa dilakukan eksekusi mati. Apakah begitu PK itu bisa ditolak langsung dijatuhkan, langsung eksekusi mati? Tentu tidak, guys, ya. Ada prosesnya lagi. Dalam hukum pidana katanya, ya, kata ahli hukum itu memerlukan 10 tahun baru bisa dihukum mati. Bayangkan 10 tahun, ya, dari proses pengadilan negeri sampai ke PK itu juga memerlukan waktu yang panjang, guys. Itu bisa bertahun-tahun. Dan kita tidak tahu dalam proses ini apakah ada drama lagi, ya. Seperti halnya kita saksikan dalam proses sidang itu penuh dengan drama. Apakah akan ada drama lagi? Saya yakin penuh dengan drama lagi. Ini baru proses hukumnya, ya. Belum nanti ketika sudah tidak ada lagi fasilitas hukum yang dilewati, ya. Misalnya Sambo sudah dipenjara dan bersiap-siap untuk dieksekusi, dan di situ lagi akan penuh drama. Misalnya di dalam lapas, ya. 10 tahun menunggu barulah proses hukum dilakukan, proses eksekusi dilakukan. Tapi dengan catatan, ya, dalam 10 tahun apakah Sambo nanti mendapatkan surat keterangan baik, ya. Kalau seandainya ini didapatkan dari Kalapas misalnya, nah proses hukum juga tidak bisa dilakukan. Proses eksekusi tembak itu tidak bisa dilakukan. Karena ada surat dari Kalapas ini. Itu sebabnya Hotman Paris mengatakan surat keterangan berkelakuan baik dari Kalapas itu, ya, merupakan surat termahal di dunia, ya. Orang yang dieksekusi mati itu, ya, akan melakukan apapun untuk mendapatkan surat berkelakuan baik dari Kalapas. Dan itu yang terjadi. Seandainya surat itu didapatkan oleh Sambo, surat berkelakuan baik, proses eksekusi mati pun tidak bisa dilakukan. Nah, disinilah drama untuk mendapatkan surat itu akan terjadi, ya. Itu sebabnya wajar sekali, ya, masyarakat mengatakan apakah benar nantinya Sambo akan dihukum mati. Banyak yang pesimis, ya. Tadi saya coba share di grup, ya. Ada yang merespon rata-rata tidak yakin. Bahkan ada yang mengatakan bisa saja nanti Sambo operasi wajah, apa segitu, ya, sehingga dia bisa keluar, ya, dengan face yang baru. Yang dieksekusi mati nanti bisa saja orang lain dan sebagainya.
Sampai sebegitunya pesimis masyarakat terhadap hukuman mati terhadap siapapun yang dihukum mati. Nah, persoalan hukum memang masalah di negeri Indonesia ini. Inilah agenda reformasi yang sampai saat ini belum tercapai, guys. Agenda reformasi yang belum tercapai adalah supremasi hukum, di mana hukum hanya dikuasai oleh orang-orang berduit. Istilah yang benar adalah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita lihat proses hukum yang ada saat ini, bagaimana hukum berpihak kepada orang-orang kaya. Untung saja sekarang zaman viral ya, apabila tidak ini orang bisa viralkan dan hukuman itu bisa berubah. Itu yang viral, kalau yang tidak tentu hanya habis begitu saja dan menjadi kekecewaan masyarakat umum. Dan kenapa anggapan ini muncul? Karena memang inilah yang terjadi. Sering terjadi hukum di negeri kita, di mana hukum hanya berpihak kepada orang-orang kaya, tidak kepada orang-orang kecil ya. Oke guys, demikian obrolan saya sendiri ini sambil menuju ke rumah. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita di hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.